376, episode 71-50 tahun kemudian 4. Tangkap mereka. Tangkap pangeran tertua terlebih dahulu. Mereka membawa pangeran keempat pergi. Reincarnators yang marah di dalam layar menuangkan rentetan panah dan lampu pedang. Dan ada dua pria berlarian di dalam asap tebal yang tercekat, Yu Jong Hyuk dan Kim Dokja. Bah. Dengan ekspresi sangat gelisah di wajahnya, Biyu melompat-lompat di udara seperti bola mochi. Panah terbang melewati kepala Kim Dokja dengan hampir tidak ada ruang kosong, beberapa dari mereka bahkan secara akurat jatuh ke punggungnya, tetapi pangeran pertama dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk membelokkan mereka semua. Mundur. Dengan perintah itu, kaum revolusioner surut. Dan ada rasi bintang yang menonton tontonan ini dari jauh. Constellation, Father of the Rich Knight, sedang menatap Kaiksenix Archipelago. Constellation, Queen of the Darkest Spring, sedang melihat penerus dunia bawah. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, meraung frustrasi. Sayangnya, pesan mereka tidak dapat mencapai inkarnasi di dalam saluran. Konstelasi, Hakim Api Setan, memohon setidaknya satu pesan untuk dilewati. Konstelasi, Hakim Setan Api, meminta izin untuk mengirim pesan tidak langsung. Bah. Dengan tatapan sedih, Biyu menggelengkan kepalanya. Dokkaebis mungkin memiliki wewenang untuk mengubah pengaturan siaran saluran mereka, tetapi situasi kali ini dengan Isle of Reincarnators agak unik. Konstelasi, Hakim Api Setan, sedang melotot ke penjaga mandala. Orang yang mempersembahkan panggung untuk skenario, Perang Besar Saints and Demons adalah penguasa, Isle of Reincarnators, Guardian of the Mandala. Dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam skenario ini secara pribadi, tetapi pada saat yang sama, diberi tingkat otoritas yang sama untuk ikut campur sebagai Dokkaebis tingkat tinggi selama perang ini. Oh, malaikat muda, sayangnya mustahil untuk melakukannya. Kecuali, Anda memutuskan untuk masuk agama ke jalur Buddhisme melalui kesempatan ini. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis, membuat marah. Kamu harus memperhatikan emosimu. Orang-orang dengan banyak kemarahan di dalamnya akan dikonsumsi olehnya nanti. Sejumlah besar rasi bintang mengekspresikan kemarahan mereka. Tidak peduli apakah mereka marah atau tidak, penjaga mandala terus menatap dengan mata tenang, jauh ke arah Kim Dokja di dalam layar, seolah-olah dia sedang mencari pencerahan mendalam yang mendalam dari wajah pria itu. Saluran terdekat sebentar beku. Cucut. Saat itulah seseorang mengungkapkan dirinya di udara disertai dengan badai bunga api yang tiba-tiba. Penjaga mandala, menggeser matanya yang tidak tertarik ke arah itu. Yang ini tidak ingat memberikan izin masuk ke Dokkaibi dari biro. Aku hanya harus datang dengan situasi seperti itu, oh, Raja Reinkarnator. Yang muncul adalah Dokkaibi kelas atas, Bihyung. Dia dengan sopan melakukan salam gaya Buddha dan memulai pertanyaannya segera. Aku sadar kamu memiliki 10 nama berbeda. Sakaya, Sakyamuni, Siddhartha, Tathagata, Sugata, Buddha. Yang mana di antara mereka yang kamu, tepatnya? Ekspresi wajah Guardian sedikit berubah setelah mendengar pertanyaan Bihyung. Faktanya adalah, dia akan berubah menjadi keberadaan yang berbeda sesuai dengan nama yang dia miliki saat ini. Yang ini saat ini Sakyamuni. Sakyamuni, harap batalkan skenario abnormal yang saat ini dikenakan pada Nebula. Itu bertentangan dengan kesepakatan kami sebelumnya. Apakah Anda belum menyerahkan semua kendali atas skenario persiapan kepada saya? Saya percaya Anda sangat diminta untuk tetap netral dalam Perang Besar Saints and Demons yang akan datang. Tatapan tajam Bihyung mendarat dengan kuat pada Sakyamuni. Mata warrior Mong diam-diam memegang pandangan itu, dan mandala di dalamnya membalikkan arah putaran mereka. Baik, yang ini sepertinya bukan orang pertama yang berhenti bersikap netral. Bisakah Anda mengklarifikasi itu? Saya baru-baru ini mendengar bahwa ada Dokkaibi kelas atas yang sangat menyukai inkarnasi dari nebula tertentu. Tepat setelah Sakyamuni selesai menjawab dengan nada suara yang halus tapi menuduh, Biyu muncul di udara dan menjatuhkan perutnya yang lembut di atas kepala Bihyung. Apakah Anda di sini karena biro, atau atas kemauan Anda sendiri? Bihyung dengan ringan menggigit bibirnya, tetapi tidak memberikan jawaban. Sebagai gantinya, dia melihat Kim Dokja di layar, saat ini menembus awan ledakan dan melarikan diri. Persidangan yang Anda lakukan terlalu berlebihan. Itu mungkin hanya kedipan konstelasi, tapi lamanya waktu itu sama dengan umur seseorang dari perspektif manusia. Yang ini juga manusia sekali waktu. Dan skenario ini adalah suatu keharusan. Terutama jika mereka ingin mencapai tidak terbaca. Kurung siku buka titik. Sakyamuni. Oh Dokkaibi, perayaan akhir akan segera dimulai. Mandala di mata Sakyamuni terus berputar. Dan sosok samar Kim Dokja dan Yu Jong Hyuk dapat dilihat di atas mandalas yang berputar. Tidak terbaca mana yang akan Anda pilih. Dengan bantuan Yu Jong Hyuk, saya dapat melarikan diri dengan aman dari ruang audiensi. Upaya pengejaran oleh para penjaga terbukti sangat gigih, tetapi berkat pengorbanan beberapa revolusioner, kami berhasil sampai ke rumah persembunyian pada akhirnya. Yu Jong Hyuk melemparkan Billstone yang tidak sadar, tubuh pembawa acara Yi Hyun Seong, di lantai dan membuka bibirnya untuk berbicara. Mengapa kamu muncul selarut ini? Itu bukan karena aku ingin, oke.
Pandangan dunia semakin curiga dengan percakapan Anda. Midday Trees telah diaktifkan. Yu Jong-hyuk menembakkan tatapan tajam khasnya untuk sementara waktu, dan kemudian melanjutkan ceritanya. Saya tiba di tempat ini sekitar 2 tahun yang lalu. Dengan tenang aku mendengarkan pengalamannya. Dia tiba-tiba menjadi pangeran pertama Kepulauan Caixenix, dan tiba-tiba saja, perebutan tahta pecah. Yu Jong-hyuk terlempar ke tengah-tengah pemberontakan bersenjata itu dan memulai upayanya untuk bertahan hidup. Dia melarikan diri dari istana kerajaan dan menciptakan kelompok pejuang kemerdekaan. Dan kemudian, dia mencari-cari sisa teman-temannya. Pada saat saya tiba di sini, Yi Hyun-seong, Jong Hui-won, dan bahkan Han Su-yong sudah dalam keadaan itu. Apakah mereka bertiga satu-satunya di sini? Di mana yang lainnya? Belum menemukan orang selain mereka. Kemungkinan hanya mereka yang dipanggil ke dunia ini. Yu Jong-hyuk memiliki Sage Eyes. Dalam beberapa hal, keterampilan itu membuatnya memata-matai informasi yang jauh lebih lengkap daripada daftar karakter saya sendiri. Dia mengandalkan keterampilan ini untuk mencari teman lainnya. Dia mungkin menemukan aku melewatinya juga, karena mata Sage tidak bekerja padaku. Saya mengamati Yi Hyun-seong yang masih tak sadar. Yu Jong-hyuk berkata dia tiba di sini 2 tahun lalu. Kalau begitu, berapa lama Yi Hyun-seong terjebak dalam pandangan dunia ini? Mereka semua ditelan oleh fabel besar, bukan? Mungkin. Bagaimana dengan kamu? Anda baik-baik saja. Anda pikir beberapa tahun saja sudah cukup untuk menghancurkan saya. Aku terlambat mengingat betapa dahsyatnya pria itu, Yu Jong-hyuk. Yi Hyun-seong yang dapat dipercaya, Jong Hui-won yang dikemudikan, dan bahkan Han Su-yong semua hancur dan kehilangan diri mereka sendiri. Great Fable, Caixenix Archipelago, sedang memelototi inkarnasi, Yu Jong-hyuk, dengan tidak puas. Namun, Yu Jong-hyuk benar-benar tidak terluka. Tetapi sekali lagi, itu cukup jelas ketika saya memikirkannya. Metode yang digunakan oleh Great Fable, pandangan dunia ini untuk menghancurkan kita adalah waktu itu sendiri. Namun, Yu Jong-hyuk memiliki resistensi yang jauh lebih kuat terhadap berlalunya waktu daripada siapapun. Yah, dia sudah menghabiskan ratusan tahun di Dark Stratum menjalani pelatihan yang keras, setelah semua. Pandangan dunia mengekspresikan kebingungannya atas kesunyianmu yang panjang. Aku mengangkat kepalaku ke arah langit. Skenario saat ini diatur oleh aturan yang ditetapkan oleh pandangan dunia. Bahkan Yu Jong-hyuk tampaknya telah menyadari bagaimana kita harus mulai bertindak dari sini dan seterusnya. Saya selesai mempersiapkan diri dan membuka bibir. Kakak. Ekspresi Yu Jong-hyuk meringkuk menjadi sesuatu yang tidak sedap dipandang. Hei, jangan membuat wajah seperti itu. Ini adalah batasan skenario kami saat ini. Apakah Anda pikir saya menikmati ini juga? Mata Yu Jong-hyuk meluap seperti lava mendidih akhirnya melunak sedikit. Yup, orang ini akan segera mengalami kesulitan besar, menurut ingatan Ricardo. Latar asli pangeran pertama adalah kakak lelaki yang pengasih dan ramah, itulah sebabnya. Yu Jong-hyuk membuka bibirnya. Bicaralah, Ricardo. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tampak bagi saya bahwa bahkan revolusi telah gagal sekarang. Tidak, selain semua itu, mengapa Anda bahkan muncul di tempat eksekusi? Petik 2. Aku berencana untuk membunuh Raja Palsu. Karakter, Ricardo von Caixenix, sedang gelisah. Saya cukup yakin bahwa dia sangat serius di sini. Yu Jong-hyuk yang saya tahu sepenuhnya mampu melakukan hal seperti itu. Sayang sekali, itu bukan gayaku. Tapi, haruskah kamu melakukan hal seperti itu? Dia awalnya pengantinmu, bukan? Petik 2. Koreksi, dia seharusnya menjadi satu. Namun, tahta direbut pada hari pertama pernikahan. Petik 2. Oh begitu. Jadi, ini semacam pengembangan. Saya merasa sedikit lega sekarang. Han Su-yong dan Yu Jong-hyuk sebagai pasangan. Belum mengizinkan kencan di tempat kerja, jadi tidak. Pada saat itulah pesan yang tak terduga memasuki telingaku. Pandangan dunia menganggap kata-kata Anda menarik. Genre dari skenario yang berlaku telah sedikit condong ke arah romance. Titik. Genre telah miring. Yu Jong-hyuk melanjutkan. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dia ternoda oleh sihir yang rusak dan kehilangan kemanusiaan aslinya. Petik 2. Oh benarkah? Pandangan dunia menganggap kata-kata inkarnasi Yu Jong-hyuk menarik. Genre dari skenario yang berlaku telah miring ke arah fantasi. Saya memberi sinyal lain kepada Yu Jong-hyuk dengan mata saya. Apakah kamu mendengar itu? Dia mengangguk. Bagaimanapun, kita berdua sudah terlambat sekarang. Kita tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Petik 2. Tidak, belum terlambat. Apapun masalahnya, kita berdua, kan? Petik 2. Setelah mengatakan itu, aku mengalihkan pandangan ke Billstone di tanah, masih mendengkur, dan melanjutkan. Mungkin, 3. Ketiga orang itu adalah semua orang. Siapa tahu, mungkin ada lebih banyak. Mungkin, keajaiban terjadi dan keberadaan yang melintasi dari dimensi lain akan membantu kita. Petik 2. Pandangan dunia menganggap kata-kata Anda menarik. Genre dari skenario yang berlaku telah mendapatkan kemungkinan menjadi fusion fantasy. Dan di saat berikutnya, pesan skenario baru muncul tepat di depan mataku.
Titik seleksi untuk sub-skenario, seleksi genre, telah dihasilkan. Pesan skenario baru telah tiba. Kami dengan cepat mengakses jendela skenario. Plus. Jenis, sub. Kesulitan, tanda tanya. Kondisi yang jelas, pandangan dunia tempat Anda dipanggil dapat berpartisipasi dalam perang besar orang suci dan iblis. Pilih genre dari pandangan dunia yang sekarang menjadi bagian Anda, dan bawa ke kesimpulan alaminya. Pandangan dunia yang menyaksikan kesimpulan akan mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam perang. Batas waktu, tidak ada. Hadiah, partisipasi, perang besar orang suci dan setan, 300.000 koin, tanda tanya. Kegagalan, Anda akan terikat ke Isle of Reincarnators. Plus. 1. Romansa. 2. Fantasi. 3. Fusion Fantasy. Asteris atribut suatu genre akan semakin memperkuat Anda bertindak dengan cara yang sesuai dengan genre tersebut. Plus. Petik 2. Jadi, begitulah adanya. Aku mengangkat kepalaku dan menemukan ekspresi tercengang Yu Jong Hyok. Saya agak mengerti bagaimana saya harus memajukan skenario sekarang. Namun, masalah di sini adalah kesulitan mencari tahu genre mana yang tepat untuk dipilih. Kami hanya tidak memiliki informasi yang cukup. Itu akan bagus jika saja kita tahu apa plot asli dunia ini. Tidak diketahui kesimpulan seperti apa yang akan kami dapatkan setelah memilih pandangan dunia tertentu. Yang saya inginkan adalah memastikan kelangsungan hidup semua orang dan beralih ke skenario berikutnya bersama-sama. Tapi, bagaimana jika seseorang mati sebagai harga untuk saya memilih genre? Yu Jong Hyok melontarkan sebuah pertanyaan. Kurasa bukumu yang tinggi dan perkasa tidak menyebutkan bagian ini, kalau begitu. Aku sedikit tersentak sebelum menjawab. Bagaimana saya bisa tahu sesuatu yang Anda tidak tahu? Tapi saya tahu. Apa, kamu tahu, tepatnya? Jalannya skenario ini. Aku menatapnya dengan kaget. Yu Jong Hyok tahu plot skenario ini. Tapi, itu tidak mungkin. Jika ingatanku benar, maka Yu Jong Hyok dari giliran regresi ketiga tidak mengalami skenario seperti ini. Dan dia juga tidak akan melalui satu di masa depan. Saya membacanya di sebuah buku. Buku apa itu? Sejenak aku bertanya-tanya apakah dia berbicara tentang cara bertahan hidup, tetapi dengan cepat menyadari bahwa itu tidak mungkin. Karena, bahkan novel itu tidak mengandung informasi mendalam mengenai skenario ini. Saya membaca buku harian yang ditulis oleh Han Soo-young dari belokan ke 1863. Dia mengalami skenario ini dalam regresi itu. Han Soo-young dari belokan ke 1863. Dan mengapa Anda memiliki buku hariannya? Saya mendapatkannya melalui sarana khusus. Aku menatap Yu Jong Hyok sebentar. Yah, saya sedikit diliputi dengan perasaan pengkhianatan yang rumit. Han Soo-young dari belokan ke 1863 tidak menyebutkan informasi tentang skenario ini kepada saya. Kenapa begitu? Apakah dia berpikir bahwa aku tidak boleh tahu tentang itu? Atau, hanya untuk membuatku kesal? Pikiranku tetap rumit, tetapi aku menggelengkan kepala dan menyingkirkannya. Mereka tidak penting sekarang. Jika kamu memiliki informasi seperti itu, kamu seharusnya sudah mengatakan itu padaku, kamu tolol. Oke, jadi, bagaimana pergantian 1863 Han Soo-young membersihkan skenario ini? Apapun kasusnya, yang penting adalah kami memang memiliki info tentang skenario ini. Jika kami memiliki info, itu berarti ada metode yang sudah ditetapkan untuk menghapusnya. Namun, ekspresi Yu Jong Hyok suram. Dunia ini tidak terbuka ke arah aslinya. Apa yang kau bicarakan? Perebutan tahta, tidak terjadi di plot asli dunia ini. Artinya, peristiwa raja saat ini menjadi, raja seharusnya tidak terjadi. Yang berarti, sebelum kita memasuki dunia ini, seseorang mengubah alur cerita ini. Saya bingung. Saat ini, kami berada dalam situasi di mana tidak satu pun dari kami, Yu Jong Hyok the Regressor, dan saya, satu-satunya pembaca, punya ide tentang alur cerita masa depan. Tentu, ada beberapa kali ketika kemajuan cerita tidak sesuai dengan cara bertahan hidup di masa lalu, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya kami tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan bagi kami. Cara bertahan hidup, yang saya tahu tidak mengandung solusi potensial untuk skenario seperti ini. Maka kamu harus membaca visi re-final. Penyesalan terlambat masuk. Pada saat itulah seseorang mengetuk pintu. Memasukkan. Hampir pada saat yang bersamaan Yu Jong Hyok mengeluarkan perintahnya, pintunya didorong terbuka dan kaum revolusioner masuk. Mereka membawa seorang pria yang lebih tua, yang saat ini diikat oleh mereka. Dia bilang dia utusan rahasia dari raja. Dia ingin berbicara dengan Anda, Tuan. Petik 2. Lelaki yang lebih tua itu ternyata adalah kepala pelayan yang sama yang mengembalikan air ketika aku pertama kali tersadar setelah kepemilikan. Jenggotnya bergetar ketakutan, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara kepada kami. Pangeran pertama, dan pangeran keempat. Yang mulia menyuruh saya memberi Anda barang tertentu. Secara khusus, yang mulia dari 40 tahun yang lalu. Petik 2. 40 tahun yang lalu. Yu Jong Hyok dan aku bertukar pandang. Sementara itu, kepala pelayan mengaduk-aduk saku dalam dan menarik sesuatu.
Itu adalah buku tertentu. 3 cara untuk bertahan dari skenario yang benar-benar hancur, oleh penulis Han Suyong. Sirip.